Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La halla wa la quwata illa billah. Hadirin kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak, dimanapun anda berada, orang baik manapun anda berada, semoga kita semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertemuan kita di kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan angkat satu materi penting yang berkaitan dengan waktu adalah amanah. Maka jangan kita sampai menyesal tidak memanfaatkan waktu itu dengan baik. Saudaraku, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita pahami secara bersama, sesungguhnya waktu adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada semua makhluknya, terutama manusia yang hidup di alam permukaan bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan setiap detik yang berlalu, itu tak akan pernah bisa kembali. Waktu adalah amanah yang harus kita gunakan untuk melakukan kebaikan. Jika kita melalaikan waktu tersebut, maka penyesalan akan datang menghampiri diri kita. Tapi waktu itu tak bisa kita ulang. Maka hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, mari kita buka hati kita. Mari kita renungkan bersama. Sudahkah kita benar-benar memanfaatkan waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala titipkan kepada kita saat sekarang ini? Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ketegasan kepada kita dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'ashr. Innal insana lafi khasr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang mereka mau beriman kepada Allah, kecuali orang-orang yang mereka senantiasa mau melakukan atau beramal saleh, saling nasihat menasehati di antara mereka dalam kebenaran, dan saling nasihat menasehati di antara mereka dalam kesabaran. Quran surat Al-Asr ayat 1-3. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah bersumpah dengan masa, dengan waktu yang kita lalui, dengan waktu yang kita jalani, menunjukkan kepada diri kita bahwa betapa pentingnya waktu yang kita lalui di alam permukaan bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga semua manusia itu merugi jika tidak mengisi waktunya dengan iman, amal soleh, dan dakwah kebaikan kepada sesama. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan kepada kita dalam sabdanya, ada dua nikmat yang banyak sekali dilupakan oleh manusia, bahkan manusia itu tertipu dari kedua nikmat ini. Yang pertama kesehatan, lalu yang kedua adalah waktu yang luang. Hadis riwayat Bukhari pada nomor hadis 6412. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, maka memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya kita sering menganggap waktu luang sebagai sesuatu yang remeh. Padahal justru itu saat emas untuk menabung bagi diri kita melakukan amal-amal saleh. Banyak orang baru sadar setelah waktu itu habis dan tubuh melemah. Maka hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kita perlu tahu mengapa waktu adalah merupakan amanah yang Allah berikan kepada diri kita. Karena sesungguhnya waktu itu dijelaskan kepada kita tidak bisa disimpan. Ya, jadi waktu itu tidak bisa disimpan, tidak bisa dibeli kembali. Jadi kita harus ingat, waktu itu tidak bisa disimpan, tidak bisa dibeli kembali, bahkan tidak bisa juga diputar ulang. Ya, jadi menginformasikan kepada kita bahwa apa yang kita lalui melalui waktu yang tadi tidak bisa disimpan, waktu yang tadi tidak bisa dibeli kembali, waktu yang tadi tidak bisa diputar ulang lagi, maka semuanya ini akan diminta pertanggungjawaban di akhirat oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada diri kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam
manusia mulia memberikan nasihat kepada diri kita, ayah bunda, tuan puan, abang kakak, yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan ketegasan kepada kita, tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat nanti hingga dia ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan di dunia ini. Hadis riwayat Tirmizi. Olehnya itu hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari pokok pembahasan di atas maka kita dapat memetik 7 poin penting yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti secara bersama, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi ibrah atau pelajaran bagi diri kita dan kita jadikan sebagai kunci untuk perjalanan sisa kehidupan kita di alam permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Poin penting dari ketujuh itu, yang pertama, kita harus pahami bahwa sesungguhnya waktu adalah nikmat Allah yang tak ternilai. Tak ada manusia yang bisa menciptakan waktu itu kembali. Kemudian kita diperintahkan oleh karena itu, jangan kita sia-siakan pemberian waktu yang sudah Allah takdirkan dalam perjalanan kehidupan kita. Yang kedua, setiap detik akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Umur adalah pertanyaan pertama yang insya Allah akan diajukan pada hari penghisapan. Yang ketiga, manusia berada di dalam kerugian jika tidak memanfaatkan waktu dengan meningkatkan kualitas iman dan amal solehnya. Dan ini menjadi peringatan keras bagi setiap jiwa yang lalai dari meningkatkan kualitas iman dan amal soleh. Lalu yang keempat, orang cerdas adalah orang-orang yang mampu menggunakan waktunya untuk kepentingan kebahagiaan hidupnya kelak di akhirat. Mereka ini adalah orang-orang yang tentu memanfaatkan masa mudanya, tenaganya, dan waktu luangnya untuk hal-hal yang bermanfaat. Artinya, hal-hal yang ketiga mereka lakukan mendatangkan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kita harus pahami secara bersama bahwa kesempatan tak datang dua kali. Waktu yang terbuang yang kita lewati tak akan bisa diganti dengan harta apapun. Lalu yang keenam, gunakan waktu luang kita sebaik mungkin dengan melakukan amal-amal saleh dan berusaha untuk meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu untuk memanifestasi waktu kita dengan hal-hal yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, perlu kita ketahui bahwa penyesalan tak bisa mengembalikan waktu yang sudah kita lalui. Di akhirat nanti, banyak yang berharap bisa kembali ke dunia, walau hanya sesaat. Tapi semuanya itu telah terlambat. Maka hadirin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, mari kita jadikan waktu yang kita miliki ini sebagai ladang amal soleh kita, sebagai ladang peningkatan kualitas iman kita, sebagai ladang peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita adalah mengisi hari-hari kita dengan ibadah kepada Allah, mengisi hari-hari kita dengan berbuat baik sebanyak-banyaknya, mengisi hari-hari kita dengan menambah ilmu agama, dan mengisi hari-hari kita dengan menyampaikan kebaikan kepada saudara-saudara kita. Karena waktu itu adalah merupakan amanah yang insya Allah akan ditanya. Maka jangan sampai kita menyesal di hari yang semua waktu telah habis dan kesempatan yang kita miliki telah hilang. Jangan tunggu esok untuk kita mau berbuat baik, saudaraku. Karena belum tentu esok masih ada waktu untuk diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan untuk memanifestasikan waktu yang Allah berikan kepada diri kita untuk semakin banyak melakukan amal soleh, agar bekal tersebut bisa membawa kita menuju kepada kebahagiaan yang sempurna
baik di dunia maupun kelak di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Jangan lupa share video ini dengan teman-teman Andai Tolan dan kawan-kawan sekalian agar bisa mengambil manfaat dari video yang kita nonton secara bersama. Jazakumullahu khairan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.